sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan di Jumat ini sebelum kita menyampaikan khutbah pada Jumat ini yang berkaitan tentang hakikat hidup manusia di dunia. Mari sama-sama dan kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yang sebagai bukti taat kita kepada Allah dan cara menjalankan segala apa yang telah diperintah oleh Allah, serta menjauhi dari segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Ayuhan hadirun ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui apa hakikat hidup di dunia ini, hendaklah kita dari untuk merujuk kepada kitab suci Al-Quran, yakni pada surat An-Nisa ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa." Kata Allah, katakanlah kesenangan di dunia ini hanyalah sesaat atau sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini disampaikan dengan sangat jelas bahwa hakikat kesenangan hidup di dunia hanyalah sebentar saja. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat, khalidina fiha abada abada, yang kekal selama-lamanya. Namun terkadang tak banyak kenyataan bahwa manusia di muka bumi ini ia lebih mementingkan kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat nanti. Terkadang manusia di dalam urusan dunia ia rela melakukan apa saja, bahkan demi kebahagiaan dunia, halal dan haram dunia kerjakan. Dan ada pula orang-orang bekerja sampai larut malam dan tidak memperhatikan istirahat, bahkan meninggalkan yang merupakan kewajiban sholat 5 waktu. Sungguh ini adalah perbuatan solid ketika ia sibuk dalam kehidupan dunia, namun ia melalaikan, bahkan tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidaklah melarang bila kita berusaha, Islam tidak melarang bila kita berikhtiar bekerja untuk dunia, namun keseimbanganlah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena kehidupan di akhiratlah khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya yang tidak lagi kita kembali ketika kita masuk alam kubur, dan kemudian kita tidak akan kembali di dunia. Dunia yang merupakan sesaat dalam kehidupan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Kuntu dunya ka'annaka khalil aw 'amilus sabil." Yakni dunia laksana dalam satu perjalanan seorang musafir yang ketika ia lelah tidak untuk beristirahat, dan kemudian ia akan meneruskan kembali dalam perjalanannya itu. Ketika kita hidup di dunia hanya sesaat, sampai berapa umur kita? 60 tahun, 70 tahun, kemudian kita meninggal dunia. Umur kita hanya sesaat, dan kemudian ketika di dunia kita sesaat, dan kemudian di alam akhirat khalidina fiha abada. Oleh karenanya, jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terlebih saat bulan Sya'ban ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah umur maupun kesehatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di dalam bulan Sya'ban ini laksana ketika kita mempunyai atau menanam pohon, maka di bulan Sya'ban ini selalu kita butuh menyiram. Ketika di bulan Rajab kita menanam pohon, dan kemudian di bulan Sya'ban kita menyirami pohon yang kita tanam, dan ketika di bulan Ramadan maka kita akan menanam, maka kita akan memanen daripada tanaman itu. Berlomba-lomba dalam kita untuk berbuat kebaikan, inilah satu bukti dalam kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, baik umur dan juga kesehatan jasmani maupun rohani, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, janganlah kita sia-siakan. Agar kiranya kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan ketika ada dan hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keselamatan, Allah Subhanahu wa taala selalu berikan lindungan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keberkahan. Dan kemudian ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ketika saat kita sedratul maut, saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam keadaan sedratul maut, maka saudara muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan Sya'ban ini sama-sama dalam kita berusaha atau berlomba-lomba di dalam mensucikan hati kita baik zahir maupun batin, di dalam kita menyongsong dan bulan suci Ramadan agar belajar segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesucian diri kita, dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala pada husnul khatimah. Mudah-mudahan dan semua amaliyah kita, ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan kita tentunya baik di dunia maupun keselamatan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim, wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasa shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdihi bis-sidqil yamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولازموا الصلاه على خير خلقه عليه الصلاه والسلام، فقد امركم الله بذلك ارشادا وتعليما واجلالا لقدره نبيه وتعظيما. فقد قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه. وارض اللهم عن أصحاب بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفعنا البلاء والبلاء والوباء والبشر والمنكر والطاعون فاغفر منها ما حضر من هذا بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إن الله على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا بما يذكركم واسألوه ألم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.